Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, apakah Anda pernah bertanya-tanya mengapa rasa kekecewaan itu selalu hadir pada diri kita? Apakah Anda pernah bertanya-tanya mengapa rasa kecewa itu sulit sekali untuk kita terima? Apakah Anda pernah bertanya-tanya mengapa takdir yang sedang kita jalani ini selalu mengalami pasang dan surut? Dan jawaban untuk pertanyaan tersebut dapat didapatkan dari buku From Minus to Plus. Dan sini saya, Nisrina Kamilia Aska, sudah membaca buku ini dan mendapatkan banyak sekali pembelajaran. Dan di sini saya akan membagikan poin-poin penting yang saya dapatkan dan ingin saya bagikan kepada teman-teman semua. Dan tentu saya merekomendasikan buku ini apabila di antara para hadirin membutuhkan jawaban yang lebih dalam atau pembahasan tentang kekecewaan, penerimaan, keikhlasan, dan juga tentang kehidupan. Baik, inilah adalah daftar isi pembahasan kita hari ini. Yang pertama adalah identitas buku, isi buku, kelebihan, kekurangan, pesan penulis, kutipan favorit, dan juga sedikit tambahan yaitu dokumentasi. Kita masuk ke dalam identitas buku. Buku From Minus to Plus ini dituliskan oleh Didi Mahardi dan jumlah halamannya terdiri dari 240 dan diterbitkan oleh PT Alex Media Komputindo pada tahun 2024. Di buku ini terdapat beberapa ilustrasi menarik yang diilustrasikan oleh Fauzan Munadil dan terdapat editor yaitu Selin Anastasia, Albertus Aryo, Anindito. Para hadirin sekalian, kita masuk ke dalam topik utama yaitu isi buku. Dan isi buku di sini saya bagi menjadi 4 poin. Dan 4 poin ini adalah pembahasan utama yang terus dikembangkan oleh penulis di setiap babnya. Yang pertama adalah kecewa. Menjelaskan tentang berbagai sudut pandang kekecewaan dan bagaimana cara menanggulanginya. Para hadirin pasti di antara kalian pernah merasakan kekecewaan. Dan kita terkadang salah menanggapi rasa kecewa itu yang malah berdampak pada diri kita sendiri ataupun orang lain. Buku ini menjelaskan bahwa kekecewaan adalah siklus yang wajar dalam kehidupan. Dan cara menanggulanginya ini masuk ke dalam poin selanjutnya yaitu batin. Batin mengandung unsur keagamaan Islam yang dimana pembaca diarahkan untuk memperbaiki rasa keimanan dan nurani. Mengikhlaskan rasa kecewa tentu perlu keikhlasan yang kuat pula. Dan di sini kita diingatkan terus dibimbing untuk memperbaiki hati kita yang sering ternodai dengan rasa negatif. Dengan hati yang kuat tentu akan menghasilkan iman yang kuat pula ketika merasakan kekecewaan. Dan yang ketiga adalah percaya. Percaya bahwa takdir yang telah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sedikit pun memiliki kecacatan. Terkadang sebagai manusia, kita sering membenci takdir yang telah kita jalani. Apakah Anda tidak sadar bahwa perasaan itu telah meragukan takdir yang telah direncanakan sebaik-baiknya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita? Kita harus percaya bahwa di balik itu semua, di balik kepedihan yang kita rasakan, itu terdapat sebuah pesan-pesan yang ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada kita. Sebagai hambanya, kita harus mampu untuk bertawakal, berikhtiar, bersabar, dan juga berdoa untuk memohon pertolongan dan juga memohon untuk petunjuk. Dan yang keempat adalah hidup. Perjalanan transformasi kehidupan dari kekurangan menjadi kelebihan, dari kegelapan menuju cahaya. Poin ini hampir sama seperti poin-poin sebelumnya, yang dimana kita diarahkan untuk terus berjalan meskipun perjalanan kita yang sering kita hadapi menanjak, landai, ataupun hanya jalan lurus. Di sini saya juga mendapatkan pelajaran bahwa untuk menjalani sebuah kehidupan diperlukan prinsip yang kuat pula. Teman-teman, apakah kalian pernah mendengar filosofi bambu? Yang dimana filosofi bambu ini mengingatkan saya bahwa ketika bambu dihembuskan oleh angin yang sangat kencang, bambu akan ikut mengikuti kemana arah angin itu. Namun dia tetap bisa berdiri kokoh karena akarnya yang kuat. Akar
adalah prinsip hati kita, sementara bambu adalah kita ketika kita menjalani kehidupan. Selanjutnya adalah kelebihan dari isi buku, yaitu kutipan sebelum memasuki bab baru, penggunaan bahasa yang baik, dan juga cover buku yang sederhana namun tetap elegan. Selanjutnya adalah kekurangan buku, yang terdiri dari tidak memiliki pembatas buku dan juga pembahasan yang terlalu padat. Buku From Minus to Plus mengangkat aspek emosional, keimanan, kepercayaan yang tidak bisa langsung diterima oleh pembacanya. Diperlukan fase perenungan agar pembaca bisa menerima lebih baik apa yang telah ia baca. Pembahasan yang terlalu padat ini tidak disarankan untuk dibaca sekali hidup. Maka dari itu diperlukan pembatas buku agar pembaca tidak mengulangi apa yang telah ia baca dan terus berproses dengan apa yang ia baca sampai seterusnya, nanti sampai akhirnya insya Allah akan mendapatkan manfaat yang baik ketika membaca buku From Minus to Plus. Setelah saya membaca buku ini, saya mendapatkan inti pesan dari seorang penulis yang ingin disampaikan, yang mengingatkan arti hidup yang sebenarnya dengan kata-kata yang dapat menunjukkan hati bagi pembaca tentang pasang surutnya kehidupan. Kurang lebih seperti itu pesan penulis yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Dan selanjutnya adalah kutipan favorit saya di buku ini, yang hingga saat ini masih membuat saya terharu, yaitu hidup memang tidak abadi, tetapi jika diisi dengan sesuatu yang berarti, maka isinya akan abadi. Ini adalah dokumentasi singkat ketika saya membaca buku From Minus to Plus di kamar saya. Baik, sekian presentasi saya hari ini. Terima kasih atas pembelajaran.